Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah mengamanati kami tugas yang alhamdulillah dapat kami presentasikan hasilnya saat ini. Pada presentasi kali ini, judul yang kami bawa yakni Islam dan Kebangsaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Randy Martiana selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh teman-teman kelompok 9. Ada Rifki Nawawi, Mulan Maulida, Farid Farijal, dan terakhir ada Dinda Nurfitria. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ulan Maulida selaku pemateri pertama akan menerangkan tentang cinta tanah air. Kepada Ulan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan tentang cinta tanah air. Cinta tanah air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul watham minal iman. Dalam tataran praktik di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, adapun nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini mencangkup pengertian disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebetulan bermacam-macam agama, suku bangsa, dan bahasa yang dipergunakan mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Yang ketiga, nilai harga menghargai sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Yang keempat, nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Dan yang kelima, nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan sangat menunjukkan bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya dan tinggi, tetapi karena penjajahan itu menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih buat Ulan untuk pemaparan materi mengenai cinta tanah air. Selanjutnya kita masuk ke bela negara dalam pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Farid Farijal. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bela negara dalam Islam, kita bisa mengingat peristiwa 10 November tahun 1945 yang merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, terutama umat Islam. Pada 10 November itulah nasionalisme mendapatkan pemaknaan sangat signifikan dalam paradigma keagamaan. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendeklarasikan serum jihad fisabilillah yang dikenal dengan resolusi jihad. Di sana ada 3 poin penting dalam resolusi jihad, yaitu yang pertama, setiap muslim, baik tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut sebagai syuhada. Yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Dalam pandangan Islam, terdapat beberapa dalil Al-Quran yang memerintahkan, di antaranya ada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya adalah, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu ada beberapa juga dalil lain dalam Al-Quran, diantaranya ada Al-Ma'idah ayat 2, An-Nisa ayat 59, An-Nisa ayat 71, dan juga beberapa hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari lagi, dan hadis riwayat Abu Daud. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam ayat di atas dan hadis di atas melakukan perubahan baik merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Begitupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan negara.
Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin atau disebut juga ulil amri. Apabila ulil amri menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita wajib menaati dan menjalankan peraturannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Terima kasih kepada Parik Padijal atas pemaparan materi yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan maksud al-syariah yang akan disampaikan oleh Rifki Muhammad Nawawi. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk menjelaskan tentang pendekatan maqasid al-syariah. Nah, dalam rukun fikih terdapat maqasid syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam diisyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat untuk umat manusia. Nah, selanjutnya inti dari konsep maqasid al-syariah itu sendiri yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Nah, pembahasan tentang maqasid al-syariah sendiri secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan atau disampaikan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, yang dapat diringkas bahwa ia menjelaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, tujuan dari maqasid al-syariah itu dilalui melalui taklid yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam konteks bela negara sendiri, menjaga dan memelihara negara merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu karena apabila negara tidak kondusif akan menyebabkan terganggunya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi warga negara. Mungkin yang dapat saya jelaskan seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Rifki Nawawi atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke kegiatan bela negara bagi manusia yang akan disampaikan oleh Dinda Nurfitria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, setelah mengetahui apa definisi dari bela negara dan pendekatan yang lainnya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan sebagai perwujudan membela negara. Bagi umat muslim, membela negara merupakan suatu kewajiban, karena bela negara itu adalah amanat agama. Membela negara bukan berarti kita sebagai mahasiswa harus ikut andil dalam perang, melainkan bisa melalui dari hal kecil terlebih dahulu, seperti membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Contoh dari kegiatannya bisa berupa mengikuti kajian-kajian Islam, seminar-seminar yang membangun motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan amanah orang tua. Yang ketiga, ikut serta menjaga keamanan sekitar. Yang keempat, ikut serta membantu korban bencana dalam negeri, misalnya menjadi relawan dan mengumpulkan sumbangan. Yang kelima, belajar tekun dengan semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan negara. Nah, tentunya dalam melaksanakan hal-hal tersebut, kita harus waspada dengan berbagai macam ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang termasuk ATHG yaitu yang pertama ada kenakalan remaja. Perbuatan ini dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat karena melanggar norma sosial serta ketertiban umum. Contoh dari kenakalan remaja itu sendiri yaitu memakai dan mengedarkan obat-obat terlarang, pelanggaran tata susila, aksi coret-coret, kelompok tawuran, pemerkosaan, penganiayaan, serta pencurian dan penipuan. Yang kedua, ada kekerasan yang berbau sara. Suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menghina atau menjelekkan agama, ras, atau suatu golongan. Di Indonesia sendiri sudah berkali-kali terjadi kasus kekerasan yang berbau sara. Contoh kasusnya yaitu yang pertama ada sentimen etnis berujung penjarahan. Yang kedua, konflik agama di Ambon. Yang ketiga, tragedi Sampit, suku Dayak, dan Madura. Yang ketiga dari ATHG itu
Ada pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, dan udara. Yang keempat, gerakan separatis. Yang kelima, merubah ideologis seperti komunisme. Yang keenam, kejahatan dan gangguan lintas negara. Yang terakhir ada pengerusakan lingkungan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 9 atas pemaparan materinya yang luar biasa. Jadi teman-teman, bela negara ini tidak hanya diajarkan oleh negara, tapi dalam pandangan Islam pun kita dianjurkan untuk membela negara kita karena itu adalah hak kita yang harus kita pertahankan gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan apa yang udah menjadi milik kita. Rupanya sekian presentasi pada kali ini. Apa ada kesimpulan dari teman-teman? Ada tambahan nggak? Sudah cukup. Baik, kita akhiri saja ya. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.